Jadi pertama tuh adalah saya mengira AWP itu kayak ya semua komunitas dikumpulkan menjadi satu, lalu ini dibagi lagi dengan beberapa divisi dan ada yang mengetuai gitu. Saya kira sih begitu ya. Gitu. Kayak PBB lah gitu. Iya, lebih ke PBB. PBB negara kita kumpulin gitu Iya. kan, membahas isu yang hangat atau Iya. apa gitu. Nanti Bisa pengambilan kasih project juga kan kayak gini kan, kenapa tidak? Bisa. Nanti keputusannya ambil hak veto gitu. Kira-kira untuk gestarnya sendiri sudah ditentukan atau belum? Atau rundown acaranya? Nah, kira-kira nih. Itu kayak masih belum bisa di-spill. Iya. Masih belum di-spill ya? Masih belum bisa di-spill. Iya. Kira-kira siapa tahu bisa gitu Kalau ya. kata orang rumah makan itu Iya. bumbu dapur. Bumbu dapur, ya. Rahasia. Jadi Rahasia. belum bisa di-spill. Tunggu ya tanggal main. Oke, siap. Dipantengin aja IG AWP. Iya. Oke, siap. Gitu. Mau bagaimanapun supaya event jalan kita butuh sokongan secara Sokongan. finansial Oh, sangat betul Nggak sekali perlu dong. sokongan acara gini-gini doang, tapi kita juga butuh duit ya. Iya, Gitu Sangat kan. butuh. Sangat butuh justru. Kita nggak punya duit nggak bisa beli makan lah gitu kan. Betul Ya. sekali. Kalau nggak ada duit juga kita nggak ada event gitu. Iya. Gitu. Itu. Halo dan selamat datang kembali di PEG Cast yang kedua. Ini merupakan episode kedua dari PEG Cast. Untuk kali ini kita akan membahas nih event Jepangan yang akan datang tanggal 9 dan 10 Desember nanti. Apalagi ini merupakan event yang dinaungi oleh suatu komunitas yang sudah lama hiatus loh gitu. Apalagi kalau bukan komunitas AWP, Aliansi Wibu Padang. Dan untuk sekarang ini kita kedatangan kehadiran tamu, yaitu pertama Bang Dean sebagai DJ. Selamat datang Bang Dean, terima kasih sudah datang. Halo, salam kenal. Sama-sama. Dan kita juga ada tamu kedua kita, yaitu Bang Faiz dari AWP juga. Terima kasih banyak Bang sudah datang ke sini. Sama-sama. Oke. Langsung kita bahas aja nih, Bang Dean dan Bang Faiz, untuk penyelenggaraan Yata Fest yang akan diadakan tanggal 9 dan 10 Desember ini. Mulai dari Bang Dean dulu nih. Bang Dean nih merupakan atau di posisi mana sih gitu letaknya sebagai penyelenggara event ini gitu? Divisi apa sih gitu? Divisi ya. Sebenarnya kalau gimana ya, kalau kita memposisikan diri di event Yata Fest ini, kebetulan saya bertanggung jawab sebagai penanggung jawab acaranya gitu ya. Oke. Jadi sebagai penanggung jawab acara ya otomatis mengontrol segala bentuk persiapan acara mulai dari nol sampai persiapan sematang mungkin lah kayak gitu kan. Iya, peran penanggung jawab sebagaimana mestinya mungkin seperti itu sih gitu. Oke, thank you. Bang Faiz sendiri bagaimana? Untuk posisi Bang Faiz sendiri dalam Yata Fest ini sebagai apa? Kalau saya sebagai WKP ya, Wakil Ketua Pelaksana, itu kayak menjalankan segala perintah dari ketua pelaksananya gitu. Oke. Dan menerima laporan dari ketua-ketua divisi gitu. Misal dari koordinator menerima laporan dari saya. Gitu. Oke, jadi gini nih, yang bagaimana kita tahu AWP sendiri kan sudah lama nih hiatus tidak mengadakan event nih. Kira-kira ada nggak sih yang bikin event ini bakal lebih spesial dari event-event sebelumnya? Tentu saja ada. Ada. Karena ini kan sudah lama ya. Terakhir Yes. kita buat acara itu dari Hawk Band. Oke. Nah, kira-kira mungkin kita bakal buat acara lebih wah lagi. Waduh. Bisa kita nantikan juga pas di hari H acara ya. Gitu. Waduh, apakah pamflet-pamfletnya gitu udah tersebar gitu di Instagram atau media sosial lainnya? Untuk coming soon sudah. Udah coming soon-nya udah. Sudah. Siap. Bisa dicek juga di Instagramnya AWP ya guys ya. Oh siap. Cek Instagramnya nanti ya. Ya. Lalu apa sih kira-kira kendalanya sebelumnya kenapa AWP ini sempat hiatus untuk mengadakan event dan lain-lainnya dalam waktu yang cukup lama lah kira-kira? Itu apa sih kendalanya kira-kira, Bang Dian, Bang Faiz? Kira-kira karena mungkin pada sibuk pada kegiatan komunitas masing-masing ya. Karena AWP sendiri itu juga berkumpulnya komunitas, beberapa komunitas di Kota Padang gitu. Yes. Makanya mungkin sibuk pada komunitas masing-masing, mengembangkan komunitas masing-masing gitu. Jadi memang lebih fokus kepada komunitas masing-masing dulu Iya, ya. untuk saat Oke. itu. Lalu ide pencetusan AWP sendiri buat mengadain event ini dari siapa sih pertamanya? Nah, untuk pengadain event bisa langsung tanya ke Bang Deannya. Oke, Bang Dean, silakan Bang Iya. Dean, gimana? Kok bisa gitu? Ayo ngadain event atau gimana gitu? Ini fokusnya ke mana nih? Event Yata atau Yata ke Fest sih, AWP-nya? Yata Fest dulu sih. Apa sih nge-trigger AWP buat ngadain event Yata Fest gini gitu? Sebenarnya kita kembali ke bagaimana dasar AWP itu berdiri ya.
Jadi kita mengumpulkan beberapa komunitas yang ada di Kota Padang ini untuk bersinergi dan diajak untuk kerjasama. Ya meskipun bentuk kerjasamanya itu tuh lebih ke event-eventan juga gitu kan. Jadi kenapa belakangan kita sempat hiatus ya karena ya event di Padang ini belum serame yang ada di luar Kota Padang atau Sumatera Barat gitu ya. Kalau kita berkaca dari Jabodetabek misalnya itu kan eventnya satu minggu itu banyak, bahkan satu minggu itu full acara saling bentrok di situ kan. Namanya aja Jabodetabek, jadi Jabodetabek itu punya acara di hari yang sama gitu. Oke. Jadi adapun latar belakang dari terbentuknya AWP itu juga tidak terlepas dari yang namanya itu juga. Kita ingin memajukan komunitas dan memperkenalkan budaya Jepangan inilah kepada masyarakat umum. Apa sih event Jepangan itu? Kita di situ ngapain aja dan gitu segala macamnya. Jadi itu sih niat mulia dari AWP itu. Dan berbicara tentang kenapa ke-trigger ya buat acara Yata Fest ini nih, ya itu tadi karena AWP ini juga bisa dibilang proyeknya baru sekali ya. Baru sekali ini di bulan Juli 2023 kemarin. Jadi saya berpikiran kenapa tidak sih AWP melanjutkan proyek-proyeknya, karena bisa dibilang hasilnya bisa lumayan bagus gitu kan. Jadi berhubung saya punya kesempatan dan saya bertindak sebagai penanggung jawab, ya kebetulan saya punya, waduh ini ada proyek nih buat anak-anak AWP gitu kan, mumpung kita dikasih lahan gitu kan, ya kenapa tidak kita garap gitu kan. Ya, kembali juga untuk memeriahkan acara yang ada di Kota Padang dan lebih memperluas pengetahuan orang tentang event Jepangan yang ada di Padang gitu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan eventnya sendiri nih di mana nih kakak untuk abang semua? Nah, untuk eventnya bakal ada di Plaza Andalas. Di lantai 3. Oh, lantai 3 ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau buka stand di sana juga bisa. Nah, itu adminnya ya. Nah, buka sponsor, sponsor, partnership, buka stand bazar, itu teman-teman bisa langsung cek di IG-nya mungkin ya Pokoknya, bang semua. Kalau ada pertanyaan terkait Yata Fest bisa hubungi IG AWP atau siapapun kan. Ya, IG AWP langsung bisa di Jangan sungkan-sungkan lah gitu kan. Nah, untuk tempat apa sih kenapa harus lantai 3 gitu kan? Biasanya kita ngadain event tuh ada di lantai 1 gitu atau lantai 2 di Plaza Andalas itu gitu. Kenapa harus lantai 3? Apakah memang tempatnya lebih luas atau gimana? Sebenarnya ya pertimbangan pertama itu ya tingkat luasnya gitu ya. Karena mau bagaimanapun karena event Jepangan dari Padang ini masih sedikit lah gitu ya, bukan sedikit apa tapi emang masih sedikit gitu. Jadi kalau ada satu acara itu bakal rame gitu, meskipun nggak rame-rame tapi pasti rame gitu. Nah namanya kita buat acara di tempat umum, kita kan juga tidak mau mengganggu ketertiban orang umum, orang mau belanja kan kita nggak mau ganggu itu. Nah dan juga itu kelebihan lantai 3 itu ya karena tempatnya luas. Ya, bisa dibilang ya kita mau ngapa-ngapain nggak ganggu orang toh, ya kan. Kalau lantai 1 kan kita banyak tuh di situ tuh, di sekitar lantai 1 itu tempat orang biasa buat acara. Kita takutnya mengganggu orang karena kan kita acaranya pasti bakal rame gitu kan. Dan kita juga mencegah yang namanya tindak-tindak kejahatan seperti ini nih, karena kita tempat rame ya namanya copet apa itu kan tidak terperhatikan sama kita. Karena yang datang di situ tuh nggak cuman kalangan pecinta Jepangan aja atau wibu aja, tapi sudah dengan masyarakat umum gitu kan. Namanya kalau udah bercampur ya kita juga apa istilahnya ya meminimalisir resiko gitu. Jadi kenapa kita pilih lantai 3 ya itu alasan terberatnya sih. Untuk ini nih kita ulik sedikit kayaknya nih, kita kupas sedikit. Kira-kira untuk gestarnya sendiri sudah ditentukan atau belum, atau rundown acaranya? Nah kira-kira nih itu kayak masih belum bisa di-spill. Masih belum di-spill. Masih belum bisa di-spill. Kira-kira siapa tahu bisa gitu. Kalau kata orang rumah makan itu bumbu dapur. Rahasia. Jadi belum bisa di-spill. Tunggu aja tanggal main. Oke, siap. Dipantengin aja IG AWP. Oke, siap. Untuk Bang Dian sendiri sebagai pengisi acara selain dari DJ, apa pernah kayak MC gitu atau ikut event cosplaynya itu sendiri? Iya, siapa tahu loh ya gitu. Selain jadi DJ gitu. Gimana ya? Kalau untuk Kota Padang sendiri, ya mungkin orang lebih kenalnya saya sebagai DJ ya gitu ya. Kalau ya mungkin beberapa cosplayer pada kenal saya juga. Tapi kalau saya ikut
lomba cosplayer, lomba nyanyi, ini saya belum pernah sih. Gitu Oh, kan. belum pernah. Jadi emang dari awal saya muncul itu tuh ya sebagai penghibur gitu, Oke. sebagai DJ gitu kan. Ya cosplayer ya cuman buat senang-senangan doang, nggak ada motif lain gitu ikut lomba gitu kan. Ya itu sih. Heeh. Oke, sedangkan Bang Fahmi sendiri gimana? Adakah buat project cosplay sendiri atau gimana gitu? Kalau saya sendiri mungkin bukan sebagai cosplayer ya, Yes. cuman sebagai fotografer. Oh, Nah, I see. itu Fotografer saya ya. mungkin di Kameko. Oke. Kameko itu fotografernya event lah gitu, untuk Oh. dari bahasa Jepangnya. Oh, lebih ke itunya ya, lebih ke khusus event aja gitu atau Iya. gimana? Atau memang kadang ada kayak photoshoot studio sendiri gitu? Ada. Oh, ada. Minggu kemarin, 2 minggu kemarin lah, atau minggu kemarin itu photoshoot kami di sini sebelah lah, ruang sebelah. Oh, orang sebelah. Iya. I see. Aduh. Jadi ya memang sebenarnya banyak lagi sih yang harus dibahas, tapi itu kita tunggu aja tanggal mainnya bagaimana Iya, di event betul. YWP besok. Nah, untuk itu sendiri biasanya nih kan banyak tuh cosplayer yang kadang punya keluhan sendiri, kadang eventnya tuh kayak tempatnya panas atau gini, atau dari para hadirin yang datang yang sudah kayak, duh eventnya panas nih, tempatnya panas, tempat sempit gini-gini, itu kira-kira gimana sih untuk mengantisipasi hal seperti itu? Sekiranya sebisanya gitu, tidak harus diantisipasi gitu. Menurut saya sih bagus cari tempat yang lebih lapang ya. Habis Iya. itu saran dari indoor juga gitu. Saran seperti itu sih. Untuk Bang dari Bang Den ada teman nggak? Dari Nah, suatu apa tempat. sih gitu? Sebenarnya itu sudah dihadapkan dengan kondisi lapangan ya. Oke. Dan hal-hal seperti itu tuh bisa dibilang udah gimana ya, udah resikonya lah gitu. Mau dimanapun kita buat acara itu sudah satu hal yang udah pasti bakal terjadi gitu. Mau event indoor, mau event outdoor, panas, berdesak-desakan itu tuh bukan satu hal yang bisa kita hindari gitu. Jadi kalau misalnya ditanya cara ngakalnya gimana, ya bersahabatlah dengan kondisi gitu kan. Siap. Setidaknya kita dari penyelenggara acara itu sudah mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan tempat sepantasnya untuk para Siap. pengunjung gitu. Cuman ya kayak gitu tidak bisa dihindari gitu kan. Oke. Kalau kita ngasih kipas kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin gitu. juga, Nggak bener mungkin ya. juga. Mau dikasih kipas seberapa banyak pun tetap Iya, panas. tetap panas gitu. ya, Namanya benar-benar. cuaca ya. Iya. Ya, apalagi cosplay sih sebenarnya emang kasihan ya karena Benar. pakaiannya ribet lah, panas apa segala macamnya itu tuh ya sudahlah, mau bagaimanapun acaranya juga tetap itu resiko dari penyelenggara acara dan resiko dari cosplayer sendiri gitu. Oke. Jadi kalau cara antisipasinya ya kita sudah memberikan tempat sepantasnya gitu. Tapi memang nggak ada cara lain sih. Mau bagaimanapun apanya gitu. Oke, untuk itu sendiri misalnya untuk kendala sendiri nih untuk untuk tim-tim abang-abang semuanya untuk penyelenggaraan event ini apa sih kendalanya yang paling sulit gitu? Yang menjadi halangan terbesarnya gitu kira-kira? Halangan terbesar. Yes, untuk nyelenggarin event yang akan datang ini di Yata Fest. Aduh. Kira-kira. Gimana cara Yang kayaknya jawabnya? kayak perizinan atau apa gitu. Coba nih. Untuk perizinan ya, itu aman. Oke, Udah perizinan aman. sudah aman. Ya, aman. Berarti Aman, memang aman. insya Allah ini lancarannya bakal Iya. lancar dan proses untuk pelaksanaannya juga lancar nanti ya. Insya Allah. Oke. Kita ada sedikit trouble sih sebenarnya di segi persponsoran. Oh iya Ya, sponsor. atau penonton Nah. mau nge-sponsorin acara kami, ya silakan Nah, hubungi siapa ya. tahu ke silakan Instagram hubungi OIP-nya betul. gitu. Nah itu sebenarnya bukan, ya memang sangat diperlukan justru Iya, sponsor diperlukan sangat di acara, diperlukan. Jadi kepada teman-teman mungkin yang punya kuasa gitu, silakan untuk memberikan sponsornya juga, Iya. gitu. Mau bagaimanapun supaya event jalan kita butuh sokongan secara Sokongan, finansial oh, sangat kan. betul Nggak sekali perlu dong. sokongan acara gini-gini doang, tapi kita Betul. juga butuh duit ya. Iya, Kayak gitu Sangat kan. butuh. Sangat butuh justru. Kita nggak punya duit nggak bisa beli makan lah gitu kan. Betul Ya. sekali. Kalau nggak ada duit juga kita nggak ada event gitu. Iya, gitu. itu juga Jadi, pentingnya kontribusi sponsor itu ya biar eventnya Buat terlaksana. teman-teman, buat UMKM yang mau sponsor acara kita nih, Wah, langsung hubungi IG AWP deh. Gitu. nah bisa. Untuk penyewaan stand dan lain-lainnya itu salah satu sponsornya loh gitu. Boleh banget. Kontribusinya Boleh juga banget, cukup ya. bagus. Untuk kontaknya sendiri mungkin langsung ke AWP, langsung DM IG atau mungkin ada kontak WA tertentu yang bisa langsung dihubungin gitu. Langsung kontak Instagram aja bisa. Iya. juga. Langsung kontak Langsung. Instagramnya. Iya. Oh, Di oke. pamflet juga udah ada itu nomor humasnya ya. Nomor Jadi humasnya. bisa dihubungi langsung Wah, humasnya oke, ya. siap. Langsung komunikasi. Oke, kalau buat media partnernya sendiri nih, apakah
akan menarik komunitas lain juga, itu sudah pasti ya, Yes, untuk menarik sudah komunitas pasti. lainnya. Iya. Ada itu nggak sih? Saya pernah punya ide gitu. Apa pernah gitu buat suatu komunitas, contohnya AWP, buat meminta izin dan kerjasama dengan Pemkot daerah gitu, pemerintah Kota Padang gitu misalnya buat pelaksanaan event apa itu pernah nggak terlewat di dalam benak gitu? Sebenarnya ada, ini juga termasuk dalam salah satu program yang direncanakan oleh AWP ya. Mau bagaimanapun kita event Jepangan ini ya kita bukan hanya menyasar para wibu aja deh. Betul. Tapi kita inginnya juga menyasar pasar-pasar edukasi gitu. Maksudnya kita membuat acara yang bertemakan Jepangan tapi kita bakal mengundang sekolah yang ada di Kota Padang ini. Oke. Kan kita tahu sekolah di Padang ini kan banyak yang punya ekskul Jepangan atau klub Betul. Jepang gitu kan. Yes. Nah, jadi kan ada banyak macam lomba atau jenis kegiatan yang bisa kita adakan yang berkaitan dengan edukasi gitu kan dan akademis gitu. Oke. Nah, jadi itu sasarannya emang udah ke dinas kota, provinsi dan ke pendidikan gitu. Nah, kalau itu cakupannya juga lebih luas itu. Jangankan hanya tingkat kota provinsi, kita juga bisa nyasar target nasional lah gitu. Kalau misalnya acara ini punya outputnya bagus ya. Kalau dibilang targetnya sudah ada, ya cuman mungkin hanya waktu saja yang belum memungkinkan gitu. Tapi kita lihat nanti tahun 2024 gimana ya. Iya, Waktu masih panjang ya. Wah, Waktu kayaknya- masih panjang ya. Waduh, masih panjang tapi kayaknya ada klise kejutan-kejutannya ya. Iya. Itu sekarang siap sekarang kita lagi masak dulu. Lagi ya, masak kan, dulu. ya. Nanti kalau Aduh. udah selesai baru kita sebarluaskan. Gitu. Jangan sampai hangus aja nanti Iya. gorengannya ya. Iya. Let us cook. Gitu. Yeah, let him cook. Iya. Jadi memang ya untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan Yata Fest sendiri apalagi ya kadang dibahas ya kadang untuk pelaksanaan event ini kalau ada yang spesial yang ini ya otomatis itu sebagai kejutan nantinya gitu. Benar. Nah, biasanya nih yang paling sering ditanya itu dah eventnya gratis atau ada jual tiketnya nanti. Nah, itu yang biasanya Untuk ditanya. kami sudah jelas gratis eventnya. Waduh, Free entry. free entry bagus sekali. Iya. Untuk kompetisinya sendiri apa aja nih? Kalau kompetisi apakah ada tambahan daripada event sebelumnya atau gimana? Untuk kompetisi sendiri sekarang yang paling jelas itu kita ngikut pola pasar aja ya. Oke. Ada coswalk, ada cosplay competition solo, dan singing contest. Itu adalah 3 cabang lomba yang nggak bisa dilewatkan lah untuk selama event Jepangan ya. Tapi mau bagaimanapun nanti itu kan kita kembalikan ke panitia acaranya nih. Kalau Yes. misalnya kita kan punya tim kreatif gitu kan. Kalau misalnya mereka ada ide atau itu kalau bisa kita sokong, kita jalanin ya why not gitu Why kan. not? Ya. Oh iya, Kita kan that's coba menghadirkan nuansa baru juga ya di event Betul. Jepangan ini. Nah, itu sih. Oke, ya memang agak bingung juga ya karena memang nih eventnya juga bakal datang di bulan Desember nanti, pasti udah free entry dan eventnya mengikuti pasar, yang pastinya tempatnya sudah lebih bagus, tempatnya lebih luas, Iya. ya tergantung bagaimana kalian nanti yang kepanasan ya bawa kipas angin sendiri. Iya. Atau itu kan PA juga luas ya. Iya betul. Bisa kebocok-bocok sedikit tuh dingin kok. Dingin tempatnya. kok, Iya. Bisa, Iya. bisa tuh udah lumayan dingin gitu, Iya, lumayan dingin ya. betul. Iya. Tapi kalau rame-rame kan nggak dingin. Iya, pasti dong gitu. Agak-agak pengap dikit ya. Iya. gitu sih. Nah, pastinya ya gitu. Apalagi nanti kalau misalnya ada beberapa kompetisi ya semoga kita harapkan nggak ada drama sih ya untuk event kedepannya. Iya. Biasanya drama itu kan ada gitu. Baik yang misalnya ya putus dari pacarnya gara-gara habis ini, habis. Waduh, apalagi kalau gitu takut banget sih. Iya. Hati-hati teman-teman yang ingat kalian punya pasangan, jaga pasangan kalian baik-baik. Sama untuk para pengunjung nanti jangan bawa perasaan ya. Nah. Penting banget itu. Iya, Saya foto korban love soalnya. waduh dia suka saya, tidak mungkin seperti itu. Harus ada relasi dulu yang terjalin ya, teman-teman, bukan tidak mungkin. Event-event ya. Event-event. Yang di luar itu ya di luar itu. Di luar itu ya, Iya, di luar iya, itu. iya. Oke. Nah, ingat juga tuh biasanya di event tuh rules-nya kalau mau foto sama cosplayer tuh ya izin, Izin dulu. iya, nggak boleh ngepaparazzi apalagi langsung minta foto gitu Terus tuh nggak ngerangkul boleh. itu nggak boleh ya. Wah itu nggak boleh kalau nggak diizinin, harus izin dulu teman-teman. Ya manusia kan punya tata krama lah gitu. Betul. Ya. Masa Nah. tidak tahu bagaimana caranya bercengkerama dengan orang lain gitu. Minimal izin lah. Gitu. Iya Ya, betul. minimal. Nah
kita bahas lebih ke profil pribadi sih. Bang Dian sendiri apa sih yang interestnya menjadi seorang DJ? Apalagi khususnya itu buat event di Jepangan loh. Waduh. Nah, apa sih yang bikin interest kita ngulik profil deh? Enggak, sebenarnya apa ya? Kalau kita berbicara tentang interest tentang DJ dunia Jepangan ini karena kebetulan wibu aja gitu. Oh, yes. Jadi basicnya saya belajar DJ itu sejak tahun 2016 ya. Jadi zaman-zaman itu tuh musik-musik EDM itu tuh lagi gandrung banget lah gitu kan, lagi hot-hotnya gitu. Jadi saya tertarik gitu belajar dunia musik elektronik, DJ apa segala macam ya kan. Tapi makin kesini makin bosan gitu, tidak menemukan tantangan gitu. Saya juga dulu sempat ngisi di beberapa klub di Kota Padang ini juga ya, tapi nggak usah kita sebut ya. Oke. Ya, jadi basicnya emang dari klub gitu. Nah, Oke. cuman disambut COVID gitu kan. Saya karena kita wibu gitu kan. Jadi gabut gitu. Kenapa ya saya nggak coba racik-racik musik-musik tema Jepangan gitu, kayaknya asik deh. Nah, dilihat juga di luar Sumatera, apalagi di Jepang kan banyak DJ yang bertema Jepang itu yang bisa disebut dengan anikura gitu kan. Yes. Lagu Jepangan itu nanti diikuti dengan koreografi gitu kan, basic-basic gitu. Jadi saya tertarik gitu. Jadi saya pernah bermimpi gitu, kapan ya saya bisa tampil ke umum gitu, membawakan lagu-lagu racikan Jepangan gitulah. Pasti Oke. para wibu pasti senang nih saya bilang gitu. Betul. Tahu-taunya ya dikenalkanlah sama rekanan, dihubungi saya sama ini, ya bang kenapa nggak tampil di sini nih buat event Jepangan gitu kan. Terlepas juga ini sebenarnya lebih ke ungkapan kekecewaan sih. Oke. Karena gini, Kenapa tuh? waktu zaman-zaman itu kan banyak juga nih event-event yang menawarkan DJ apa segala macam ya kan, Jepangan gitu kan. Terus datanglah ke eventnya bukannya apa-apa gitu kan. Terus kita dengerin musik gitu. Lah, mana ini Jepangannya gitu kan. Iya. Nah, jadi lebih ke ungkapan kekecewaan aja sih. Oke. Jadi saya memberanikan diri untuk tampil ke depan gitu kan. Ya udah nih, sini saya cokokin orang-orang ini dengan musik-musik Jepangan gitu kan. Nah, ternyata disambut baik oleh Disambut orang-orang baik situ. dengan Nah, baik. jadi makin di sini makin lebih banyak tertarik dengan dunia anikura itu sendiri Oke, gitu. I see. Itu sih basicnya karena kita wibu aja, tidak ada motif lainnya. Karena Oke. kita wibu aja. Karena wibu aja. Karena wibu aja. Apa Bang gitu. Faiz motifnya juga sama karena wibu aja tertarik dengan ya lebih ke event organizer yang fotografi buat Iya, bisnis karena wibu cosplay. aja. Karena Nggak ada wibu motif aja. lagi, iya, karena wibu aja. Oh, ternyata dorongannya ya rata-rata sama ternyata Iya, ya. Karena sama. wibu aja ternyata. Karena ya. wibu aja gitu. Oke, tapi kalau Bang Faiz sendiri menjadi seorang fotografer ini terutama untuk bagian event dan photoshoot untuk khususnya buat cosplayer ini dimulai dari kapan? Mungkin mulai dari tahun kemarin ya, itu Bunkasai 9 UNP. Oke. Itu starter pertama kalinya. Ya gitulah, mulai foto gitu, mulai dari awal foto cuman beberapa cosplayer aja gitu, sekitar 9 atau 10 gitu. Diedit malamnya sebagiin. Nah, Oke. perlahan mulai naik, habis itu mulai ngasah lagi skill-skillnya, naik lagi berapa di foto lagi, itu sampai hampir sekarang di kayak masih ongoing post. Oke. Ya, itu mungkin ada sekitar 120 post lagi bakal di Waduh. upload. Iya. Banyak juga ternyata ya. PR banget gitu. PR banget ternyata Iya. ya. Oke, kalau buat penguploadannya sendiri apakah itu nanti di-share secara dari foto Instagram studionya atau lebih ke IG pribadi sih biasanya, Bang? Instagram Studio, IG pribadi terpisah. Oke, Iya, siap. soalnya nggak mau ngebawa pribadi lah gitu. Wah, oke, Iya. bener. Oh ya, Instagram Bang Dan sendiri dan Bang Faiz sendiri apa sih? Biar nanti di-spill gitu. Nah, Silakan dong. nambah followers oke juga gitu. Iya, follow Instagram saya di @danaldi5. Dana di 5. Kalau Oke. saya @kayaba_de. Oke, siap. Apalagi kira-kira mungkin Bang Dian atau Bang Faiz sendiri ada juga yang mau ditanyain. Saya sepertinya sudah kayak kehabisan topik loh. Yang jelas buat kamu para pecinta Jepangan Ultra Padang atau Yes. wibu ya, jangan lupa besok datang ke event kita Yata Fest tanggal 9 dan 10 Desember di Plaza Andalas Ramayana lantai 3. Acaranya free entry. Entry. Benar Oke. sekali. Free entry bukan lomba. Ya, free Lomba. entry. Anda lomba gratis. Kalau lomba bayar ya. Lomba bayar. Lomba bayar, masuk gratis. Masuk gratis keluar bayar. Masuk gratis, Wah, keluar ya bayar. nggak gitu kok. Oh, nggak gitu ya. Keluar gratis juga ya. Iya, Keluar gratis juga. Nah, Pokoknya itu. gratis kecuali lomba. Nah, itu gratis loh teman-teman, Iya, bohong gratis. gitu. Iya. Gratis. Nah, untuk itu sendiri nih kita ngebahas AWP-nya sendiri. AWP ini apakah
dari gabungan beberapa komunitas lalu dijadikan menjadi satu, lalu membuat suatu divisinya lagi dan ada ketuanya tersendiri. Apakah seperti itu, kakak abang-abang? Enggak sih bang. Oke. AWP itu dari beberapa komunitas disatukan dalam satu sebuah nama, Aliansi Wibu Padang, dan itu sistem kami itu musyawarah. Oke. Apa gitu kan terkait permasalahan terjadi atau setidaknya apa yang perlu dibahas deh. Jadi itu sih sebenarnya dari AWP itu. Oh itu ya. Jadi pertama itu adalah saya mengira AWP itu kayak ya semua komunitas dikumpulkan menjadi satu, lalu ini dibagi lagi dengan beberapa divisi dan ada yang mengetuai gitu. Saya kira sih begitu ya. Gitu. Kayak PBB lah gitu. Iya, lebih ke PBB. PBB negara kita kumpulin gitu Iya. kan, membahas isu yang hangat atau Iya. apa gitu. Nanti Ya, pengambilan- bisa kasih project juga kan kayak gini, kenapa tidak? Bisa. Nanti keputusannya ambil hak veto gitu. Tidak ada monopoli Tidak ada guys ya. Tidak ada monopoli di sini. hak veto. Ya. Oke, ternyata ya sebenarnya saya cukup bingung nih pertanyaan next apa sih gitu. Sebenarnya kalau buat kita tema sekarang kan lebih ke Yatafes. Iya. Mungkin kalau di luar Yatafes kita bisa mengulik hal-hal yang lebih gila lagi mungkin ya. Iya. Siapa tahu ya. Banyak Kalau mau sekali. dikorek Banyak, banyak, banyak ya, Iya. karena itu out of topic. Mungkin next time kita bakal ada di podcast lagi, kita bicara dengan lepas membahas topik-topik yang cukup gila di otak kita masing-masing. Di sini kan banyak penyelam handal ya. Penyelam handal nih. Banyak penyelam handal. Iya, gitu lah ya. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan jam berapa sekarang. Kita cek dulu. Oh iya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya silakan dimakan jamuannya. iya. Ini Aman, disponsori aman, dari aman, ya. komunitas kami PEJ juga. Terima kasih buat komunitas PJ yang sudah Iya. mengundang kami untuk podcast kali ini. Ya. Iya, dan terima kasih juga untuk Youth Center sudah menyediakan tempat dan wadah bagi kami untuk melakukan banyak kreasi-kreasi dan rekreasi lainnya. Luar biasa. Luar biasa banget sih ini. BTW ini emang gratis loh. Iya. Keren banget gitu. Benar. Ternyata ya Pemerintah harus support kegiatan anak muda yang Betul. Salah satunya ini. Aktivitas itu. Bagus ini. terima kasih pemerintah. Bismillah DPRD besok kayaknya. Hati-hati. Aduh, terima kasih. Nah, oke. Mungkin terima kasih kepada Bang Dean, Bang Faiz sudah menghadiri podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah. Memang terima tidak kasih terlalu kami, banyak ya. sama-sama. Memang tidak terlalu banyak yang dibahas Tidak. karena itu adalah persiapan eventnya nanti. Iya. Ada kejutan-kejutannya tersendiri Ada nanti. dong. Pokoknya tunggu Iya, aja. Tunggu tanggal mainnya aja. Dipantengin lah. Betul. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman kurang berpengalamannya host Anda kali ini. Luar biasa. Tapi keren sih. Keren sih. Oke, terima kasih sudah menonton podcast PEJ kali ini. Ini merupakan episode kedua dari podcast PEJ. Like dan subscribe dan komen juga di YouTube channel YouTube official kami juga. Dan ya, terima kasih sudah menonton dan terima kasih Bang Dian, terima kasih sekali lagi Bang Faiz sudah datang di podcast kami ini. Iya, terima kasih banyak. Sama. Sukses terus buat PEJ dan rekan-rekan yang lain. Wah, amin. Jangan lupa mengingat kita selalu. Oke, siap. Terima kasih. Subscribe guys. Subscribe, jangan lupa di like dan Oh iya. komen. BTW AWP sendiri punya channel YouTube-nya atau gimana? Belum jalan. Belum. Semoga Oke, nanti siap. bisa jalan. Semoga jalan ya. Oke, siap. Terima kasih kembali Oke, Bang Dian. sama-sama. Ya, thank you guys.